Halo, shalom Ibu. Shalom. Apa kabar Bu? Luar biasa Bu? Ya, pasti selalu Amin. luar Amin. biasa. Ini Bu, ada yang bertanya. Seringkali orang Kristen itu mendapat penglihatan Bu. Nah, penglihatan ini apakah disebut karunia? Nah, pandangan firman itu seperti apa Bu? Oh iya. Jadi begini, memang ada orang-orang Kristen yang dapat penglihatan atau vision. Ya. Dan ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Tapi orang Kristen yang dulu kehidupannya sebelum bertobat, misalkan pezina, ya, atau belajar ilmu. Nah, ini perlu dibersihkan dulu alam rohnya supaya apa yang dia dapatkan dari penglihatan itu betul-betul murni dari Roh Kudus. Kalau belum, kadang-kadang masih tercampur. Akibatnya penglihatan ini tidak sama dengan kenyataan, atau bisa yang buruk terus. Misalkan latar belakang dia adalah seorang yang berzinah, dan berzinahnya itu udah menjadi kehidupannya. Kemudian bertobat tapi dia belum dilepaskan dari roh perzinahan. Akibatnya seringkali dia kalau ketemu seseorang, dia melihat, ih, orang ini berzina, kamu udah berzina, padahal belum tentu dari Roh Kudus. Bisa jadi itu adalah dari roh perzinahan dalam dirinya. Makanya perlu setiap orang Kristus sudah lahir baru dilayani pelepasan, kesembuhan batin, dipenuhi kuasa Roh Kudus supaya sekarang pure murni dari Roh Kudus. Karena ini tidak bisa dikatakan karunia. Penglihatan itu vision. Kalau karunia itu ada 9 karunia Roh Kudus yang dikerjakan oleh Roh Kudus secara supranatural. Kalau penglihatan, ada yang sekali-kali dapat penglihatan, dan karunia-karunia Roh Kudus ada juga yang disertai penglihatan. Tapi orang yang hanya dapat penglihatan belum tentu dia mendapatkan karunia Roh Kudus. Makanya tidak permanen. Sekali-kali saya melihat ini, tapi nggak continue karena penglihatan itu bukan karunia Roh Kudus, tapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus memang. Kalau orang itu sudah dikuduskan, dibersihkan, dilepaskan, sehingga bekerja dalam dia adalah Roh Kudus. Tapi kalau karunia Roh Kudus itu sifatnya permanen, terjadi pada diri orang ini. Karunia Roh Kudus dikerjakan secara supranatural oleh Roh Kudus. Ada 3 kelompok karunia Roh Kudus. Kelompok yang pertama adalah kelompok pengungkapan. Karena ini diucapkan melalui mulut, diungkapkan melalui mulut. Yang pertama adalah karunia bahasa roh, yang kedua menafsirkan bahasa roh, yang ketiga adalah karunia nubuat. Nah, karunia bahasa roh itu dikerjakan oleh Roh Kudus secara supranatural. Karena Allah Bapa adalah Bapa segala roh, kita perlu berkomunikasi, berhubungan dengan bahasa roh. Dan tidak dimengerti oleh pikiran kita, tapi roh kita bisa mengerti. Apalagi kalau kita atau seseorang juga diberi karunia menafsirkan bahasa roh. Dan menafsirkan bahasa roh ini kadang-kadang tidak sepanjang bahasa rohnya. Ada bahasa roh yang panjang tapi penafsirannya pendek. Ada bahasa rohnya seseorang pendek tapi penafsirannya itu panjang. Misalkan bahasa rohnya panjang, penafsirannya cuma aku Tuhan hadir di sini. Karena sifatnya menafsirkan, bukan mengartikan. Nah, kelompok pertama yang ketiga adalah karunia nubuat. Ini juga pekerjaan Roh Kudus secara supranatural, memakai seseorang untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan dalam nubuat ini bisa kerjasama atau disertai dengan karunia hikmat, marifat, dan membedakan roh. Jadi karena nubuat ini kadang-kadang berisi teguran, tapi kemudian menyatakan solusinya, menyatakan juga rencana Tuhan ke depanmu, atau menyatakan kesalahanmu di masa lampau yang belum kamu bereskan di hadapan Tuhan. Ini kan marifat berarti yang bekerja. Nah, itulah nubuat. Tapi yang perlu diketahui, nubuat itu untuk membangun umat Allah, membangun jemaat. Ya. Jadi bukan menjatuhkan, mempermalukan, tapi membangun. Sehingga penyampaian
kata-kata nubuat pasti dikerjakan oleh Roh Kudus, dikontrol olehnya sehingga menyampaikan dengan bahasa yang berhikmat, walaupun itu isinya ada tentang dosanya. Tapi Roh Kudus akan bijaksana memakai seseorang ini untuk menyampaikan secara kata-katanya. Kemudian kelompok yang kedua adalah karunia penyingkapan. Karena 3 karunia yang 4, 5, 6 ini sifatnya adalah menyingkapkan hal yang tersembunyi, baik dalam pikiran seseorang, hati seseorang, yang tersembunyi di tempat-tempat tertentu, atau masa lalu seseorang, atau hal yang akan datang kemudian dalam diri seseorang atau dunia atau apapun itu. Nah, yang masuk dalam kelompok penyingkapan ini juga dikerjakan oleh Roh Kudus secara supranatural adalah karena hikmat, marifat, dan membedakan roh. Karena hikmat ini adalah untuk kita bisa mempertimbangkan dan mengambil keputusan yang tepat dari satu masalah, dan kita melihat jalan keluar dari Tuhan untuk menyelesaikan masalah itu. Ini adalah hikmat. Kemudian marifat, pekerjaan Roh Kudus secara supranatural untuk kita bisa melihat masa lalu seseorang, melihat pikiran seseorang, membaca pikiran seseorang, apa yang tersimpan di hatinya, atau masa depan seseorang, atau hal-hal yang tersembunyi, entah peristiwa, entah benda-benda tersembunyi. Nah, itu adalah karunia marifat. Kemudian yang ke-6 adalah karunia membedakan roh. Ini juga pekerjaan Roh Kudus secara supranatural untuk bisa melihat roh di satu tempat atau dalam diri seseorang, baik bentuk, nama, cara bekerjanya, dan asalnya dari mana. Nah, itu karunia membedakan roh. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa karunia nubuat, hikmat, marifat, membedakan roh itu sering berhubungan satu dengan yang lain, sehingga bekerja sama. Ketika seseorang dipakai untuk bernubuat, ternyata dalamnya ada marifatnya, ada membedakan rohnya, ada hikmatnya, gitu. Ya, jadi itu yang terjadi. Sekarang hal yang kelompok ketiga adalah karunia kuasa. Karunia kuasa ini terdiri dari karunia iman, kesembuhan, dan karunia mujizat. Mengapa disebut karunia kuasa? Semua dikerjakan secara supranatural oleh Roh Kudus, dan ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang real. Nah, karena iman ini iman yang teguh sesuai firman Allah dan pekerjaan Roh Kudus. Kemudian karunia kesembuhan, sakit apapun pasti jadi sembuh. Amin. Nah, ini orang yang mendoakan dengan karunia kesembuhan. Nah, kalau yang penglihatan tadi saya katakan tidak permanen. Misalkan seseorang kalau dia disertai karunia kesembuhan, dia mendoakan sakit apapun pasti sembuh. Tapi kalau enggak, hari ini mendoakan orang sakit sembuh, besok enggak sembuh, besok enggak sembuh, besoknya enggak sembuh, besoknya malah mati. Nah, karena ini dia hanya menerima bukan karunia kesembuhan, karena mungkin urapannya lagi luar biasa, iman si pasien lagi kuat juga, akhirnya bisa mengalami kesembuhan. Si hamba Tuhan juga imannya lagi saat itu adalah lagi dahsyat, jadi sembuh. Tapi karena bukan karunia kesembuhan, makanya tidak terus-menerus mendoakan orang sakit apa saja sembuh. Karunia mujizat. Mujizat itu melawan hukum alam. Misalkan air diubah jadi anggur. Melawan hukum alam, bukan? Betul. Nah, kemudian 2 ekor ikan, 5 ketul roti bisa dijadikan makanan untuk memberi makan 5.000 orang, masih tersisa 12 bakul. Nah, ini mujizat. Nah, ini adalah 9 karunia Roh Kudus yang berbeda dengan yang hanya penglihatan itu tadi. Dan nanti kalau Mario atau tadi yang bertanya itu mau lebih jelas lagi, nanti kita bikin lagi lebih dalam lagi
karunia ini satu persatu. Lebih jelas lagi. Tapi ingat saudara-saudariku bahwa karunia Roh Kudus ini diberikan oleh Allah bukan untuk kita gagah-gagahan, bukan untuk kita menjadi sombong rohani, tapi untuk membangun tubuh Kristus. Dan disitulah tanda-tanda kehadiran Allah, tanda-tanda Roh Allah bekerja di antara kita. Oke, yuk kita doakan supaya saudara seiman kita semua menerima karena Roh Kudus. Terima kasih Bapa Surgawi, urapan kuasa Roh bekerja atas setiap umatmu, dan sekarang biar mereka yang sudah minta apalagi sangat mendamba untuk menerima karena Roh Kudus, terima karena Roh Kudus itu dalam nama Yesus. Baik karunia berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, karunia bernubuat, karena hikmat, marifat, membedakan roh, karena iman, kesembuhan dan mujizat dalam nama Yesus. Karena ini semua untuk membangun jemaat atau membangun tubuh Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saudara yang punya masalah dan Anda ingin dijelaskan melalui firman, didukung doa oleh kami, silakan Anda WA ke nomor 0895 6323 58989. Kami dengan sehati akan mendoakan Anda, dan saksikanlah untuk memuliakan Tuhan dan mengalahkan iblis. Tuhan Yesus memberkati.